Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimatun Zahro dengan NIM 077. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 kali ini. Presentasi kali ini mengenai penginstalan sistem operasi Linux. Untuk Linuxnya, kami memilih Linux Mint Vanessa 21 Cinnamon. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Yulihatul Akhlia dengan NIM 070. Yang kedua ada saya sendiri yakni Siti Fatimatun Zahro dengan NIM 077. Yang ketiga ada Dina Lestari Lubis dengan NIM 157. Yang keempat ada Jihan Mawadana Sution dengan NIM 165. Dan yang terakhir ada Ahmad Batara Dermawan dengan NIM 202. Nah, untuk mempersingkat waktu, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Nama saya Yulihatul Akhlia dengan NIM 070. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan Linux Mint. Linux Mint merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat PC, laptop maupun notebook yang bersifat open source dan bisa didapatkan secara gratis. Linux Mint ini berbasis Ubuntu sehingga berbagai aplikasi yang berjalan di Ubuntu ini juga bisa Anda jalankan di dalam Linux Mint tersebut. Dibuat oleh Clement Lefebvre dan dikembangkan secara aktif oleh tim maupun komunitas yang ada di dalamnya. Distribusi ini juga menyediakan versi Debian dengan nama Linux Mint Debian Edition atau LMDE. Salah satu ciri khusus yang dimiliki Linux Mint adalah desktop Cinnamon yang dikembangkan oleh tim pengembang Linux Mint. Alasan memilih Linux Mint ini ialah untuk bertujuan membuat sistem operasi yang modern, elegan, dan nyaman, kuat, dan mudah dipakai. Ada banyak sekali varian Linux Mint, tapi di sini kami hanya memakai Linux Mint Vanessa 21 Cinnamon. Nama saya Ahmad Batara Dermawan dengan NIM 202. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan Linux Mint memiliki tampilan desktop yang menarik. Setelah selesai diinstal bisa langsung digunakan. Sistem operasi ini ringan sehingga bisa digunakan pada perangkat lama dengan spesifikasi rendah. Tidak butuh pengemudi onboard. Dilengkapi dengan kodek multimedia. Memiliki aplikasi pre-install di dalamnya. Kelemahannya, minimnya dukungan untuk sejumlah driver perangkat keras seperti printer Canon IP1300 maupun kartu grafis Nvidia. Para pengembang aplikasi jarang sekali membuat program yang bisa berjalan pada OS Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Mawadana Sution, NIM 165. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya yang dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Linux Mint. Linux Mint sendiri adalah pertama kali dirilis pada tahun 2006 silam dengan menggunakan versi 1.0, namun saat itu versi ini masih dalam tahap beta. Pada saat pertama kali dirilis, OS ini sama sekali tidak mendapatkan perhatian, mungkin karena masih tahap beta itu penyebabnya, serta tidak pernah sama sekali dirilis versi stabil membuat distro tersebut kurang laku. Selanjutnya, Linux Mint versi 2.0 berbara beberapa bulan selanjutnya, dan versi ini mulai mendapat perhatian para komunitas Linux. Karena memiliki komunitas sendiri, sehingga Linux Mint ini pun merilis sejumlah versi yang cukup sukses di kisaran tahun 2006 sampai 2008. Ada 5 versi Linux Mint yang telah dirilis sejak versi 2.0 Barbara. Di antaranya ada versi 2.1BA, versi 2.2 Bianca, versi 3.0 Cassandra, versi 3.1 Selena, dan versi 4.0 Darina. Untuk versi ini, Barbara ini merupakan turunan dari Ubuntu 6.10 dengan paket repository dari Ubuntu. Yang menarik adalah setiap versi Linux Mint ini memakai kode bus garapan mereka sendiri. Namun untuk repositorinya tetap memakai Ubuntu. Untuk sistem distribusi dari Linux Mint dan Ubuntu ini tidak benar-benar bercabang, karena keduanya memang sangat identik sehingga kedua aplikasi yang berjalan pada OS tersebut pun sama.
Pada tahun 2008 silam, Linux Mint pun merilis versi terbarunya yaitu versi 5.0 Elisa yang mengadopsi siklus rilis dari Ubuntu. Di tahun yang sama pula, akhirnya Linux Mint tidak memakai kode base milik mereka lagi, yang bertujuan untuk meningkatkan kompatibilitas dari kedua sistem tersebut, yakni Linux Mint dan Ubuntu. Dan perilisan versi 60 Felicia menjadi penanda kode base dari Linux. Mint ini sudah tidak memakai milik mereka lagi, melainkan menggunakan versi terbaru dari Ubuntu. Dengan begini, setiap kali Ubuntu merilis versi terbaru, maka kode base mereka pun juga digunakan pada Linux. Pada tahun 2010, Linux Mint ini pun meluncurkan versi Debian. Berbeda dengan versi Ubuntu yang menjadi basisnya. Untuk versi ini memakai Debian pada kode base-nya. Dengan begini, maka untuk rilis dan paketnya pun tidak lagi ada kaitannya dengan Ubuntu lagi. Meskipun sudah ada versi Debian, bukan berarti versi Ubuntu sudah tidak lagi diproduksi. Dan hingga saat ini, Linux Mint pun sudah mencapai versi 13 Maya pada versi Ubuntu. Sementara untuk versi Debian mencapai versi 201204. Saya Siti Fatimatun Zahro dengan NIM 077. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penginstalan Linux dan juga penginstalan aplikasi. Yang pertama itu ada penginstalan Linux. Penginstalan Linux ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kita melakukan download Linux. Nah, karena kelompok kami menggunakan Linux Mint, maka kami mendownload Linux Mint. Pendownloadan bisa dicari di Google Chrome dengan mengetikkan Linux apa yang ingin kita download. Selanjutnya, tahap kedua itu ada partition dan pemindahan menggunakan Rufus. Ya, di partition ini kita harus membagi local disk di laptop kita yang dikhususkan untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan Linux. Sedangkan Rufus ini merupakan flash disk virtual untuk proses pemindahan Linux yang akan kita install. Rufus ini sendiri bisa kita download di Google Chrome. Yang ketiga itu ada proses booting. Di proses booting ini kita akan masuk ke menu BIOS. Menu BIOS ini tergantung laptop masing-masing. Di menu BIOS ini kita harus memilih option untuk penempatan bootnya. Di boot pertama itu kita harus memilih penempatan untuk flash disk yang telah kita gunakan sebelumnya, yang dimana di flash disk tersebut telah terdapat file Linux yang akan kita install. Selanjutnya untuk pilihan Windows-nya kita letak di pilihan yang nomor 2, karena di pilihan pertama itu untuk Linux, dan yang terakhir itu adalah proses penginstalan Linux Mint. Nah, di proses penginstalan Linux Mint ini akan terjadi ketika kita sudah memasuki ke dalam desktop Linux. Proses penginstalan terjadi di desktop Linux. Cara penginstalannya juga cukup mudah. Kita tinggal ikutin tahapan-tahapannya saja yang sudah ada. Dan yang terakhir itu adalah mengenai penginstalan aplikasi. Di kelompok 2 kali ini ada 5 aplikasi yang akan diinstal. Yang pertama itu Chrome, selanjutnya Komodo, WhatsApp, Zoom, dan Spotify. Untuk lebih lanjut, penginstalan aplikasi ini akan dibahas di demo aplikasi. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Dina Lestari Lubis dengan NIM 157. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demo Linux.
Untuk masuk ke demo Linux, pertama-tama kita klik Start di laptop. Nah, setelah laptop nyala, kita terdapat pilihan yaitu Linux Mint 21 Cinnamon. Karena kami mendownload atau menginstalnya itu Linux Mint 21 Cinnamon. Lalu ada Advanced Option for Linux Mint 21 Cinnamon. Lalu ada Windows Boot Manager dan UEFI Firmware Setting. Nah, di sini kami atau kita harus memilih Linux Mint 21 Cinnamon yang pertama. Lalu kita klik Enter. Setelah itu, dia akan memproses ke Linux. Nah, dikarenakan kami men-setting Linux Mint-nya menggunakan password, maka dia akan muncul tampilan untuk memasukkan password. Seperti yang tertera. Setelah mengetikkan password, lalu langsung saja klik Enter. Nah, tampilan desktop Linux pun akan muncul seperti gambar tersebut. Sekian penjelasan demo Linux dari saya. Terima kasih. Saya Dina Lestari Lubis dengan NIM 157. Di sini saya akan menjelaskan instalasi aplikasi Google Chrome di Linux. Nah, yang pertama-tama di sini kita ke Mozilla Firefox, lalu kita klik Chrome for Linux. Lalu kita pilih yang paling atas, yaitu unduh Chrome sekarang. Nah, setelah kita klik, lalu kita klik lagi download Chrome. Nah, setelah itu akan ada pilihan, yaitu bit yang akan kita download. Di sini kita pilih yang pertama, yaitu 64 bit Debian. Lalu kita klik setuju dan instalasi. Setelah proses download selesai, kita klik langsung ke terminal. Di terminal kita klik C di desktop, karena penyimpanannya ada di desktop. Lalu kita klik Enter. Lalu kita klik sudo dpkg-min-i Google Chrome Stable Current AMD 64.debian. Nah, di sini dia meminta untuk memasukkan password dari kelompok 2. Kita masukkan passwordnya, lalu kita klik Enter. Nah, setelah itu dia akan menjalankan proses instalasi sampai dengan selesai. Setelah itu kita langsung coba cek di menu Linux. Nah, di menu Linux ini kita klikkan Google Chrome. Jika aplikasinya sudah muncul, lalu kita klik aja. Nah, di sini dia meminta untuk login. Di sini kita klik Get Start, lalu Continue. Nah, di sini dia meminta untuk memasukkan email dan password. Kita masukkan email dan passwordnya. Setelah itu, memasukkan tema atau background dari Chrome. Nah, setelah background dan email dimasukkan, Chrome pun telah siap untuk digunakan untuk pencarian. Nah, untuk mengetes menjalankan Chrome-nya, di sini kita klik menu Linux. Lalu kita klik Chrome, lalu Enter, dan akan keluar dia tampilan searching-nya. Lalu kita searching yaitu bunga, lalu kita klik Enter. Nah, dia akan keluar hasilnya. Beginilah tampilan hasil dari yang kita searching, yang artinya Google Chrome telah siap untuk dijalankan dan dipakai untuk men-searching segala informasi. Sekian penjelasan instalasi aplikasi yang telah saya install atau download. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jihan Modana Sution, NIM 165. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pendownloadan pada aplikasi
antivirus pada Linux Mint. Di sini antivirus yang ingin saya download adalah antivirus Komodo. Langkah pertama yang harus kita mulai adalah membuka Google Chrome, lalu kita search Komodo antivirus for Linux Mint. Bila sudah, kita klik saja linknya. Bila sudah pada tampilan Komodo antivirus, di sini kita bisa memilih versi Linux mana yang harus kita download. Di sini karena saya menggunakan Linux Mint, maka saya memilih Linux versi Mint. Lalu saya akan memilih pada bit yang 32. Lalu di sini kita langsung saja klik download dan tunggu beberapa saat. Bila pendownloadan selesai, kemudian kita masuk ke bagian file, kemudian buka pada bagian file download. Di sini terlihat sudah ada bekas pendownloadan. Bila sudah, kita klik file, lalu klik kanan, lalu klik install file, lalu kita perbesar bagian tampilannya, kemudian klik install file di ujung kanan atas, lalu kita tunggu beberapa saat. Bila pendownloadan sudah selesai sepenuhnya, kita kembali, lalu kita membuka pada menu Linux, lalu kita search Komodo antivirus. Nah, bila sudah ada tampilan dari aplikasi Komodo antivirus, maka pendownloadan pun selesai. Sekian dari penjelasan pendownloadan aplikasi Komodo antivirus pada Linux Mint dari saya. Terima kasih. Nama saya Yuliatul Akhlia dengan NIM 070. Saya akan menjelaskan cara menginstalasi WhatsApp di Linux Mint. Langkah pertama itu kita buka Chrome, lalu ketikkan whatsapp.com Linux, lalu buka WhatsApp for Linux. Selanjutnya klik install dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu kita buka file download, lalu pindahkan file WhatsApp sebelumnya kita pindahkan ke desktop. Setelah itu buka terminal, lalu ketikkan pertama cd desktop, selanjutnya ketikkan ls, selanjutnya ketikkan sudo apt update dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah selesai, kita buka di menu dan ketikkan WhatsApp. Jika sudah ada, maka kita berhasil menginstalasi aplikasi WhatsApp dan siap untuk dijalankan. Terima kasih. Saya Siti Fatimatun Zahro dengan NIM 077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi aplikasi Zoom yang sudah saya install di Linux Mint. Yang pertama itu kita harus membuka Google Chrome terlebih dahulu. Di situ kita tinggal mencari saja website Zoom resminya. Selanjutnya setelah kita masuk ke website, kita pilih download for Linux. Nah, selanjutnya setelah kita pilih, di situ ada berupa pengisian data yang mana tuh kita harus mengisi Linux tipe apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya mau berapa byte ukuran aplikasinya, dan yang terakhir itu versi berapa. Nah, untuk pengisiannya ini tergantung masing-masing Linux atau ukuran yang kita inginkan. Untuk saya sendiri, karena saya menggunakan Linux Mint, maka saya mengisi Linux Mint. Selanjutnya untuk ukurannya saya menggunakan 64 bit dan versinya versi 18. Nah, setelah kita isi, selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita tunggu saja proses pendownloadan hingga selesai. Setelah selesai proses pendownloadan, kita klik aplikasinya. Selanjutnya kita klik kanan, selanjutnya kita klik install patch cake.
Setelah sudah, kita akan diarahkan ke halaman PageCake aplikasi. Selanjutnya kita klik kanan atas yang ada bacaannya Install PageCake. Kita klik, kita tunggu saja hingga proses penginstalan selesai. Nah, setelah selesai, kita keluarkan PageCake-nya. Selanjutnya kita buka menu dan kita cari di kolom pencarian dengan nama Zoom. Jika sudah ada aplikasinya, maka proses instalasi berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Ahmad Batar Dermawan dengan NIM 202. Saya akan menjelaskan cara mendownload aplikasi Spotify pada sistem operasi Linux Mint. Pertama-tama buka menu, lalu ke Software Manager, lalu buka klik audio, atau bisa juga langsung dicari di panel search Spotify. Lalu seperti biasa langsung pencet download. Sekian dari presentasi dan penjelasan tentang Linux Mint dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Salam dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.